Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Tegisela, kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi saya mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak? Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hal tersebut bisa berbentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Karena hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua warga negara adalah hak asasi manusia. B. Substansi, hak, dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. B. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagamaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 11. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesepuluh, perekonomian nasional. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya yang dapat kita paparkan di bawah ini, yaitu
Sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang dapat ditunjukkan misalnya hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang dapat kita tunjukkan misalnya saling mencintai sesama manusia. Sila Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan misalnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang dapat ditunjukkan misalnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan misalnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan karena masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab,
sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin sekilas materi dari saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.